Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan presentasi tugas pengelolaan laboratorium IPA Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Adapun tim di kelompok 4 yaitu Agung Prakoso, Atin Temonsari, Abian Seno, Siti Puji Pertiwi, dan Sobika Rahmawati. Jadwal dan tugas anggota: observasi laboratorium dilakukan oleh Siti Puji Pertiwi, wawancara oleh Kak Sobika Rahmawati, menyusun laporan oleh kami semua, membuat bahan dan video presentasi dilakukan oleh kami semua anggota kelompok. Selanjutnya yaitu desain tugas dan tujuan. Alur tugas yang kami lakukan dalam melaksanakan tugas ini adalah yang pertama yaitu observasi. Observasi dilaksanakan mendatangi laboratorium lalu membuat dokumentasi mengenai laboratorium tersebut. Yang kedua yaitu melakukan wawancara kepada kepala laboratorium. Yang ketiga, setelah melakukan wawancara, kita melakukan menyusun laporan. Setelah laporan selesai, maka kami melakukan presentasi dari tugas kami. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelaksanaan tugas ini adalah menilai sarana atau prasarana laboratorium apakah sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Adapun produk yang kami hasilkan adalah laporan pengamatan laboratorium IPA. Lokasi observasi yang kami datangi yaitu di sebuah sekolah SMP swasta Permata Bunda, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Puji Pertiwi, mahasiswa UT Jakarta. Saat ini saya akan melakukan wawancara tentang pengelolaan laboratorium IPA bersama narasumber saya, yaitu Ibu Desi Dalila. Ibu Desi Dalila berlaku sebagai kepala laboratorium di SMP Permata Bunda, Jakarta. Baik Ibu, untuk saat ini ada beberapa yang akan saya tanyakan mengenai bagaimana kondisi laboratorium IPA yang ideal. Menurut Ibu, bagaimana kondisi lab IPA yang ideal? Yang pertama yaitu mengenai ruangan dari kondisi lab IPA tersebut. Kalau untuk ruangan di sini tidak cukup luas, tapi cukup memadai karena kan hanya untuk SMP ya. Mungkin kalau untuk SMA kan beda lagi karena biasanya SMP dan IPA, jadi cukup memadai. Berarti ruangan yang digunakan itu bisa untuk praktikum apa saja, Bu? Bisa untuk biologi, sama fisika dan kimia. Baik Ibu. Untuk selanjutnya apakah di lab ini sudah lengkap dengan ventilasi, Bu? Udah ada jendelanya, udah ada ventilasi udaranya. Jadi udah aman ya Bu ya untuk sirkulasi udara. Iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya yaitu bagaimana untuk perlengkapan peralatan dan instrumen di dalam lab IPA tersebut, Bu? Kalau untuk peralatan alhamdulillah sudah cukup baik. Sudah ada patung, sudah ada peralatan untuk fisika juga sudah ada. Instrumennya juga alhamdulillah sudah lengkap. Kalau untuk ketersediaan bahan dan sampel seperti bahan kimia, bagaimana cara penyimpanannya, Bu? Kalau untuk penyimpanan kita simpan di ruang lemari sih, kita simpannya supaya tidak terkontaminasi oleh yang lain-lainnya. Ya. Untuk keselamatan dari lab IPA sendiri sudah disediakan apa saja, Bu? Kalau di sini kita nyediain P3K sama apar.
supaya ini ya Bu ya, selamat ya Bu ya dari jadi untuk P3K dan APAR ini demi keselamatan anak-anak yang praktikum sudah tersedia ya Bu ya. Baik, bagaimana untuk komunikasi dan kolaborasi antar sesama guru ataupun sesama dengan siswa itu bagaimana Bu dalam lab? Kalau untuk dalam lab kita sudah sebelum masuk kita udah memberitahu tentang peraturan atau tata tertib di lab, kita beritahu supaya tidak terjadi kesalahan dalam praktikumnya. Baik, seperti itu ya Bu ya. Selain itu apa saja fasilitas pendukung yang ada di lab itu? Untuk fasilitas pendukung ada banyak sih. Kita ada papan tulis, meja, kursi, ada tempat wastafel gitu untuk cuci tangan dan lain-lain. Air bersih ya Bu ya? Air bersih mengalir gitu ya Bu? Iya, air bersih. Oke. Terus ada apa lagi Bu? Terus ada lemari, Patung toraks ya? iya banyak. Jadi secara keseluruhan lab ini sudah bisa dipakai dan digunakan dengan baik ya Bu? Walaupun kondisinya secara ruangan tidak terlalu luas. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah profil dari laboratorium IPA di SMP Permata Bunda. Luas ruangan 40 meter persegi, belum terdapat ruang penyimpanan dan ruang persiapan, sedangkan untuk sumber air bersih dan pencahayaan cukup. Untuk penyimpanannya terdapat almari alat beserta keamanannya, terdapat labelisasi, dan terdapat pemisahan alat yang baik maupun yang rusak. Untuk sarana pendukung dan keselamatannya, terdapat papan tulis ukuran 2x1 meter, bak cuci, meja, dan kursi praktikum. Serta terdapat alat pemadam kebakaran dan P3K, terdapat pula prosedur penanganan bahan berbahaya. Lalu kemudian analisis, refleksi, dan rekomendasi. Untuk satu, kelebihannya alat dan ruang bersih, pencahayaan, dan ventilasi sangat baik. Kekurangannya ada di ruang terbatas, alat fisika kurang lengkap, dan tidak ada ruang persiapan. Rekomendasi untuk melengkapi alat dan merapikan ruangan, pisahkan laboratorium sesuai standarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Puji Pertiwi, mahasiswa UT Jakarta. Saat ini saya akan melakukan wawancara tentang pengelolaan laboratorium IPA bersama narasumber saya, yaitu Ibu Desi Dalila. Ibu Desi Dalila berlaku sebagai kepala laboratorium di SMP Permata Bunda Jakarta. Baik Ibu, untuk saat ini ada beberapa yang akan saya tanyakan mengenai bagaimana kondisi laboratorium IPA yang ideal. Menurut Ibu, bagaimana kondisi lab IPA yang ideal? Yang pertama yaitu mengenai ruangan dari kondisi lab IPA tersebut. Kalau untuk ruangan di sini tidak cukup luas, tapi cukup memadai karena kan hanya untuk SMP ya. Mungkin kalau untuk SMA kan beda lagi karena biasanya SMP dan IPA, jadi cukup memadai. Berarti ruangan yang digunakan itu bisa untuk praktikum apa saja, Bu? Bisa untuk biologi, sama fisika dan kimia. Baik Ibu.
Untuk selanjutnya apakah di lab ini sudah lengkap Pak dengan ventilasi Bu? Sudah ada jendelanya, udah ada ventilasi udaranya. Jadi udah aman ya Bu ya untuk sirkulasi udara. Iya. Oke baik Bu, selanjutnya yaitu bagaimana untuk perlengkapan peralatan dan instrumen di dalam lab IPA tersebut Bu? Kalau untuk peralatan alhamdulillah sudah cukup baik. Sudah ada patung-patung, sudah ada peralatan untuk fisika juga sudah ada. Instrumennya juga alhamdulillah sudah lengkap. Kalau untuk ketersediaan bahan dan sampel seperti bahan kimia, itu bagaimana cara penyimpanannya Bu? Kalau untuk penyimpanannya kita simpan di ruang lemari sih, kita simpannya supaya tidak terkontaminasi oleh yang lain-lainnya. Iya. Untuk keselamatan dari lab IPA sendiri sudah disediakan apa saja Bu? Kalau di sini kita nyediain P3K sama apart. Supaya ini ya Bu ya, selamat ya Bu ya dari jadi untuk P3K dan APAR ini demi keselamatan anak-anak yang praktikum sudah tersedia ya Bu ya. Iya. Baik, bagaimana untuk komunikasi dan kolaborasi antar sesama guru ataupun sesama dengan siswa itu bagaimana Bu di dalam lab? Kalau untuk dalam lab kita sudah sebelum masuk kita udah memberitahu tentang peraturan atau tata tertib di lab, ya beritahu supaya tidak terjadi Kesalahan. kesalahan dalam praktikumnya. Gitu. Baik, seperti itu ya Bu ya. Iya. Selain itu apa saja fasilitas pendukung yang ada di lab itu? Untuk fasilitas pendukung ada banyak sih. Kita ada papan tulis, meja, kursi, ada tempat wastafel gitu untuk cuci tangan dan lain-lain. Air bersih ya Bu ya, air bersih